Perkenalkan, nama saya Cynthia, NIM F11223108. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manfaat komunikasi efektif ketika menghadapi anak usia dini. Berikut langsung saja kita ke video pembahasannya. Dari sini ada pengertian dari komunikasi efektif. Komunikasi efektif merupakan elemen kunci dalam pendidikan anak usia dini. Nah, komunikasi efektif ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak. Dalam konteks ini, komunikasi tidak hanya melibatkan penyampaian informasi, tetapi juga membangun hubungan positif antara pendidik, anak, dan orang tua. Di sini terdapat konsep dasar dari komunikasi efektif, yaitu komunikasi efektif adalah proses di mana pengiriman dan penerima pesan saling memahami makna dari pesan yang disampaikan dalam konteks PAUD. Nah, ini berarti bahwa pendidik harus mampu menyampaikan informasi dengan cara yang dapat dipahami oleh anak-anak. Nah, di sini bahasa harus mudah untuk dipahami dan mudah dikembangkan oleh anak usia dini. Terdapat 3 komponen utama dari komunikasi efektif. Yang pertama, aktif mendengarkan. Di sini pendidik harus memberikan perhatian penuh saat anak berbicara, menunjukkan minat melalui kontak mata dan respon verbal. Yang kedua, bahasa yang sederhana, menggunakan kalimat pendek dan jelas untuk memastikan bahwa anak dapat memahami pesan yang disampaikan. Yang ketiga, penggunaan alat bantu visual, menggunakan gambar, buku cerita, alat peraga lainnya untuk membantu anak memahami konsep yang kompleks. Oke, next, strategi komunikasi efektif. Berbagai strategi dapat diterapkan untuk meningkatkan komunikasi efektif dengan anak usia dini. Di sini terdapat 3 strategi komunikasi efektif. Yang pertama, kita dapat menggunakan instruksi verbal yang jelas. Kita sebagai pendidik harus memberikan instruksi yang mudah dipahami oleh anak. Misalnya, daripada kita mengatakan ambil mainan itu, lebih baik kita menggunakan kalimat yang lebih spesifik seperti ambil bola merah di atas meja itu. Nah, dengan begitu anak akan lebih mudah memahami instruksi yang kita beri kepada anak. Yang kedua, membangun hubungan positif. Kita perlu menciptakan lingkungan yang mendukung dengan menunjukkan empati dan perhatian terhadap perasaan anak. Hal ini dapat dilakukan dengan mendengarkan secara aktif dan merespon dengan cara yang positif. Yang ketiga, menciptakan kegiatan interaktif. Nah, di sini kita dapat melibatkan anak dalam kegiatan kelompok atau permainan edukatif. Anak dapat dikelompokkan dan diharapkan mereka dapat berpartisipasi aktif antara satu sama lain, serta mengasah keterampilan sosial. Oke, lanjut, tantangan dalam komunikasi. Meskipun pentingnya komunikasi efektif diakui, terdapat beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh pendidik. Yang pertama, variasi kemampuan anak. Setiap anak memiliki tingkat pemahaman dan kemampuan bahasa yang berbeda-beda, sehingga pendidik perlu menyesuaikan pendekatan mereka. Yang kedua, keterbatasan waktu. Dalam lingkungan pendidik yang padat, seringkali sulit bagi pendidik untuk memberikan perhatian individu kepada setiap anak. Yang ketiga, perbedaan bahasa dan budaya. Di kelas yang beragam secara budaya, perbedaan bahasa dapat menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Anak akan lebih susah menyampaikan komunikasi antara satu anak dengan anak yang lainnya. Cara berkomunikasi yang baik saat mengajar anak usia dini. Nah, di sini mengajar anak usia dini memerlukan pendekatan komunikasi yang khusus dan efektif. Di sini ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan interaksi antara pendidik dan anak. Yang pertama, aktif mendengarkan. Di sini kita dapat memberikan perhatian penuh saat anak berbicara. Kita dapat menunjukkan minat dengan kontak mata dan respon verbal yang menunjukkan bahwa kita benar-benar mendengarkan apa yang dibicarakan oleh anak usia dini. Yang kedua, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pembelajaran anak. Nah, kita dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik. Di sini kita
harus membuat anak merasa aman untuk mengekspresikan diri mereka. Nah, hal ini termasuk juga menggunakan komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah dan gerakan tubuh dari kita sebagai baby. Nah, yang ketiga, kita dapat menggunakan pertanyaan terbuka pada anak. Di sini kita dapat mengajukan pertanyaan terbuka untuk mendorong anak berbicara lebih banyak. Di sini kita dapat menggunakan ide dan perasaan untuk membantu membangun keterampilan komunikasi dengan anak usia dini. Yang keempat, memfasilitasi partisipasi aktif. Kita dapat mendorong anak untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Partisipasi aktif dapat meningkatkan keterampilan sosial dan kognitif bagi anak. Kesimpulan, komunikasi efektif adalah fondasi penting dalam mendidik anak usia dini. Dengan menerapkan strategi komunikasi yang tepat, pendidik dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan bahasa, meningkatkan kepercayaan diri, serta membangun hubungan positif dengan lingkungan sekitar mereka. Upaya untuk mengatasi tantangan dalam komunikasi akan berkontribusi pada keberhasilan pendidik di tingkat pendidikan anak usia dini. Oke, baik, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga video tersebut dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dengan kata saya mengucapkan terima kasih.